Pagi itu, Pasar Senen dipenuhi dengan hiruk-pikuk yang tak henti-hentinya. Suara riuh pedagang yang berteriak menawarkan barang dagangan mereka berbaur dengan langkah cepat para pembeli yang sibuk menawar harga. Andi berdiri di salah satu sudut pasar, mengamati keramaian yang terjadi di sekitar. Udara Jakarta terasa panas dan lembab, tapi tidak mematahkan semangatnya. Di matanya, pasar ini adalah medan pertempuran yang harus ia taklukkan. Andi baru saja tiba di Jakarta, meninggalkan kampung halamannya di Padang dengan impian besar. Ia tahu hidup di ibu kota akan lebih keras, namun ia merasa cukup tangguh untuk menghadapi semuanya. Meskipun ia berasal dari keluarga sederhana, Andi memiliki tekad yang kuat untuk menjadi seseorang yang dihormati, bahkan ditakuti, di Pasar Senen. Pasar ini terkenal bukan hanya karena barang dagangannya yang murah, tetapi juga karena kuatnya para preman yang menguasai hampir seluruh wilayah pasar. Andi tahu bahwa untuk bisa bertahan hidup di pasar ini, ia harus beradaptasi dengan cepat. Di antara keramaian pedagang yang berlomba menjual, ia melihat berbagai macam tipe orang. Ada pedagang yang dengan tekun menjual dagangannya, ada pula yang lebih mengandalkan taktik licik untuk meraih keuntungan. Tapi satu hal yang pasti, setiap orang di sini memiliki prinsip dan cara mereka sendiri dalam bertahan hidup. Andi tahu ia harus bisa mengalahkan mereka, atau setidaknya, bergabung dengan mereka jika ingin menguasai Pasar Senen. Saat pertama kali berjalan masuk ke dalam pasar, Andi menghampiri seorang pedagang sayur yang tengah sibuk menata dagangannya. Dengan senyum percaya dirinya, Andi berkata, "Pak, saya datang untuk menawarkan perlindungan bagi usaha Anda. Pasar ini keras, banyak ancaman datang setiap saat. Jika Anda ingin aman, saya bisa membantu." Pedagang tua itu menatap Andi sejenak sebelum melanjutkan pekerjaannya. "Nak, saya sudah bertahun-tahun berdagang di sini. Saya tidak butuh perlindungan dari siapapun. Selama saya bekerja jujur dan adil, saya bisa bertahan hidup di pasar ini," jawabnya dengan suara lembut. Andi terdiam, tidak tahu bagaimana harus merespon. Ia merasa sedikit tersinggung, namun di sisi lain, ada rasa penasaran yang semakin tumbuh. Jika pedagang tua ini bisa bertahan tanpa bantuan siapapun, berarti ada sesuatu yang lebih dari sekadar kekuatan yang dibutuhkan untuk menguasai pasar ini. Ia melanjutkan perjalanannya dengan bertemu pedagang-pedagang lainnya, menawarkan tawaran yang sama. Namun, jawaban yang diterima hampir selalu sama, mereka tidak membutuhkan perlindungan. Andi mulai merasa frustasi, ia merasa tawarannya dianggap sepele oleh mereka yang sudah terbiasa hidup di pasar. Di tengah keraguan yang melanda, Andi mendengar sebuah cerita tentang seorang pria bernama Darto. Darto dikenal sebagai pemimpin yang tidak hanya dihormati oleh pedagang, tetapi juga ditakuti oleh preman-preman yang berusaha menguasai wilayah pasar. Darto tidak pernah membanggakan dirinya dengan kekuatan fisik, namun ia memiliki caranya sendiri untuk menjaga keamanan dan keharmonisan di pasar. Banyak yang berkata, Pasar Senen tidak akan bisa berjalan tanpa Darto. Namun, Darto bukanlah sosok yang mudah ditemui. Ia jarang sekali terlihat di tengah keramaian pasar, tetapi semua orang tahu siapa dia. Andi merasa penasaran. Jika saya ingin menguasai pasar ini, saya harus bertemu dengan Darto, pikir Andi. Setelah beberapa hari mencari informasi, akhirnya Andi menemukan tempat di mana Darto sering menghabiskan waktunya. Ia mendekati sebuah kios besar yang menjual pakaian. Di sana Darto sedang berbicara dengan seorang pedagang muda. Darto adalah seorang pria berusia 50 tahunan, dengan tubuh tinggi besar, mengenakan pakaian yang sederhana namun penuh wibawa. Rambutnya sudah mulai memutih, tetapi tatapannya tetap tajam. Andi tidak menunggu lama, ia mendekat dengan langkah mantap, yakin bahwa ini adalah kesempatan yang tidak boleh disia-siakan. "Darto," kata Andi, suara tegas namun sedikit gugup. "Nama saya Andi. Saya ingin bekerja sama dengan Anda untuk menguasai pasar ini. Saya bisa menawarkan perlindungan kepada semua pedagang, dan kita bisa berbagi hasilnya." Darto berhenti sejenak, menatap Andi dengan matanya yang tajam, lalu melanjutkan percakapannya dengan pedagang yang sedang berdiskusi. Andi merasa sedikit terhina, namun ia berusaha untuk tetap tenang. Setelah beberapa saat, Darto akhirnya mengalihkan perhatian kepada Andi. "Kamu ingin menguasai pasar ini, Andi?" tanya Darto sambil menyilangkan tangan di depan dada. Andi mengangguk dengan percaya diri. "Saya bisa melindungi pasar ini dari segala ancaman. Saya punya kekuatan fisik yang cukup untuk menaklukkan siapa saja yang mencoba mengganggu." Darto tersenyum kecil.
Kekuatan fisik saja tidak akan cukup untuk menguasai pasar ini. Pasar bukan hanya tentang kekerasan, Andi. Pasar adalah tentang hubungan yang dibangun, tentang kepercayaan dan rasa aman. Kamu bisa saja mengalahkan orang dengan kekuatan, tetapi itu tidak akan bertahan lama. Orang-orang akan mulai melihatmu sebagai ancaman, bukan pemimpin. Andi terdiam, merasa bingung dengan kata-kata Darto. Lalu, bagaimana saya bisa menguasai pasar ini? Tanya Andi, tak sabar. Darto mengangkat alisnya, seolah tertarik dengan pertanyaan Andi. Jika kamu ingin menguasai pasar ini, kamu harus bisa lebih dari sekadar kuat. Kamu harus belajar bagaimana menjaga keseimbangan, bagaimana berbicara dengan orang tanpa menakut-nakuti mereka. Kamu harus bisa melindungi mereka tanpa membuat mereka merasa tertekan. Andi merasa kesal dengan jawaban Darto, tetapi ada sesuatu dalam kata-kata itu yang menggugahnya. Apakah Anda ingin saya menyerah begitu saja? Tanya Andi dengan nada menantang. Darto menatapnya dengan tatapan yang dalam, kemudian menggelengkan kepala. Tidak, saya tidak ingin kamu menyerah. Saya ingin kamu mengerti bahwa kekuatan sejati datang bukan dari otot, tetapi dari kemampuan untuk memahami orang dan menjalin hubungan yang saling menguntungkan. Setelah percakapan itu, Andi mulai merenung. Ia merasa frustasi karena tidak bisa langsung mendapatkan apa yang ia inginkan, tetapi kata-kata Darto terus bergema dalam pikirannya. Andi memutuskan untuk mengikuti nasihat Darto, meskipun ia tidak sepenuhnya memahami maksudnya. Hari-hari berlalu, dan Andi mulai mengamati pasar dengan lebih teliti. Ia memperhatikan bagaimana pedagang-pedagang berinteraksi satu sama lain, bagaimana mereka menjaga hubungan baik meskipun di tengah persaingan yang ketat. Andi juga mulai berbicara dengan pedagang, bukan hanya untuk menawarkan perlindungan, tetapi untuk mendengarkan keluhan mereka, memberikan solusi tanpa langsung meminta imbalan. Suatu hari, sekelompok preman datang untuk merusak ketenangan pasar. Mereka mulai memeras uang dari pedagang dengan cara kasar dan mengancam. Andi, yang sudah mulai belajar banyak dari Darto, menghadapi para preman itu dengan cara yang berbeda. Alih-alih langsung menggunakan kekerasan, Andi mendekati mereka dengan sikap tenang. Kalian ingin uang, kami bisa membantu, tapi bukan dengan cara seperti ini, kata Andi. Preman-preman itu terkejut, tak menyangka Andi akan menghadapi mereka dengan cara yang tidak konfrontatif. Apa maksudmu? Salah satu dari mereka bertanya dengan nada tinggi. Andi tetap tenang. Kami tidak takut pada kalian. Tapi kami tahu cara untuk menjaga pasar ini tetap aman tanpa perlu ada yang dirugikan. Lama-kelamaan, para preman mulai mundur. Mereka merasa terhormat, bukan karena ancaman, tetapi karena cara Andi berbicara yang penuh rasa hormat namun juga tegas. Para pedagang yang menyaksikan kejadian itu mulai terkesan dengan Andi, dan perlahan mereka mulai melihatnya sebagai sosok pemimpin yang bijaksana, bukan sekadar pemuda yang datang untuk mengancam. Suatu hari, Darto datang menemui Andi di pasar. Andi yang kini sudah banyak belajar dari pengalaman dan interaksinya dengan pedagang, menyambutnya dengan sikap lebih tenang dan percaya diri. Sepertinya kamu mulai mengerti apa yang saya maksud, kata Darto dengan senyum tipis. Andi mengangguk. Saya mengerti sekarang. Pasar ini bukan hanya tentang kekuatan, tetapi tentang menjaga keseimbangan dan hubungan yang saling menguntungkan. Saya tidak perlu menakut-nakuti orang untuk mendapatkan apa yang saya inginkan. Darto tersenyum bangga. Kamu sudah belajar, Andi. Kamu bukan hanya kuat, tapi bijaksana. Itu adalah kunci sejati dari seorang pemimpin. Andi merasa bangga, tetapi ia tahu perjalanannya masih panjang. Ia tidak lagi hanya menginginkan pengaruh dan kekuasaan, tapi ia ingin menjadi pemimpin yang dihormati dan disegani oleh semua orang di Pasar Senen. Hari demi hari, Pasar Senen berubah menjadi tempat yang lebih aman dan harmonis. Para pedagang kini merasa tenang karena Andi tidak hanya memberikan perlindungan, tetapi juga menciptakan lingkungan yang penuh kepercayaan. Andi akhirnya menjadi pemimpin yang dihormati di pasar, dan ia tahu bahwa kekuatan sejati tidak datang dari mengalahkan orang lain, tetapi dari menjaga keseimbangan antara keberanian, kebijaksanaan, dan rasa hormat kepada orang lain. Pasar Senen tidak lagi hanya tempat untuk berdagang, tetapi menjadi simbol bagi Andi tentang bagaimana seorang pemimpin sejati harus memimpin dengan hati, bukan hanya dengan tangan yang kuat. Ketenangan yang tercipta di Pasar Senen setelah Andi menjadi pemimpin mulai menghadapi ujian baru. Semakin lama, semakin banyak orang dari luar pasar yang mencoba mengambil keuntungan dari ketentraman yang ada. Mereka datang dengan berbagai cara, ada yang mencoba memasuki pasar dengan menjual barang-barang ilegal,
ada pula yang datang dengan membawa preman-preman baru yang ingin menguasai wilayah pasar. Andi yang kini dikenal sebagai pemimpin pasar, tak bisa tinggal diam. Meskipun sudah banyak pedagang yang menghormatinya, Andi tahu bahwa kekuatan pasar Senen bukan hanya berasal dari ketenangan, tetapi juga dari ketangguhan untuk melawan ancaman yang datang. Ia harus melindungi pasar ini, apapun caranya. Pada suatu pagi, saat Andi sedang berbincang dengan pedagang-pedagang sayur yang telah menjadi sahabatnya, seorang pedagang baru datang kepadanya dengan wajah cemas. "Pak Andi, ada sekelompok orang yang mendatangi kios-kios kami. Mereka bilang akan mengambil alih sebagian dari jualan kami, dan jika tidak setuju, mereka akan mengganggu kami," kata pedagang itu, suaranya bergetar. Andi segera menatapnya dengan serius. "Kamu yakin mereka bukan pedagang biasa?" tanya Andi. Pedagang itu mengangguk. Mereka mengenakan jaket kulit hitam, ada tato di tangan mereka, dan mereka membawa senjata tajam. Mereka jelas bukan orang yang bisa diperlakukan biasa. Andi berpikir sejenak. Menghadapi ancaman baru ini, ia tahu ia tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan fisik. Namun, ia juga tak bisa membiarkan pasar Senen jatuh ke tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ia memutuskan untuk mengumpulkan semua pedagang yang bisa ia percayai dan merencanakan langkah selanjutnya. Malam itu, Andi mengundang beberapa pedagang lama, termasuk pedagang pakaian, pedagang sayur, dan pedagang daging, untuk berkumpul di sebuah kedai kecil di dekat pasar. Andi menjelaskan situasi yang sedang dihadapi pasar mereka. "Kita tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan kita untuk mengusir mereka. Pasar ini besar, dan mereka juga tahu bagaimana cara bergerak cepat," kata Andi, dengan nada serius. "Kita perlu bekerja sama, membentuk aliansi antara kita semua, agar mereka tahu bahwa kita bukan target mudah. Kalau kita bertahan sendiri-sendiri, kita akan mudah dijatuhkan satu persatu." Semua pedagang yang hadir mengangguk setuju. Mereka tahu Andi benar. Pasar Senen tidak hanya terdiri dari pedagang yang menjual barang yang sama, tetapi juga orang-orang yang memiliki berbagai kepentingan. Jika mereka bersatu, mereka bisa menjadi kekuatan yang jauh lebih besar dari yang dibayangkan. Selain itu, lanjut Andi, kita perlu mencari tahu siapa orang-orang ini. Jangan sampai mereka hanya datang sekali dan kemudian hilang begitu saja. Mereka pasti punya pemimpin yang mengatur semuanya. Jika kita bisa menemukan siapa mereka dan siapa yang ada di belakang mereka, kita bisa melawan dengan cara yang lebih cerdas. Para pedagang pun mulai bekerja sama dengan lebih erat. Andi memimpin mereka untuk mengumpulkan informasi tentang kelompok tersebut, mencari tahu siapa yang berhubungan dengan mereka, dan mulai mengatur strategi untuk menghadapinya. Andi tahu bahwa meskipun pasar Senen tampaknya terlihat sederhana, di balik itu semua, ada kekuatan besar yang bisa ia bangun jika ia berhasil membangun hubungan yang kokoh dengan setiap elemen pasar. Beberapa hari kemudian, saat Andi sedang berbincang dengan Darto mengenai langkah-langkah mereka, berita buruk datang. Kelompok orang yang mengancam pasar mulai menyerbu kios-kios dan mengambil barang dengan paksa. Preman-preman itu tidak hanya mengancam pedagang, tetapi juga mengacaukan suasana pasar dengan kekerasan. Andi tidak tinggal diam. Ia segera menghubungi para pedagang yang telah membentuk aliansi dan menyusun rencana perlawanan. Tetapi kali ini, ia memutuskan untuk tidak bertindak terburu-buru. Ia ingin memberi pelajaran kepada para preman itu tanpa menciptakan lebih banyak kerusuhan. Dengan bantuan beberapa orang yang dipercaya, Andi merencanakan untuk mendatangi pemimpin kelompok tersebut. Malam itu, Andi bersama dua orang kepercayaannya pergi menemui seorang informan yang sudah lama berada di pasar. Informan itu memberitahu mereka bahwa pemimpin kelompok preman tersebut adalah seorang pria bernama Jaya, seorang mantan tahanan yang dikenal sangat berbahaya. Jaya memiliki pasukan preman yang sangat terorganisir, dan tidak jarang menggunakan kekerasan untuk memaksakan kehendaknya. Namun, Andi tahu bahwa jika ia bisa menemui Jaya dan berbicara dengannya langsung, mungkin mereka bisa menemukan jalan damai tanpa harus ada pertumpahan darah. Keesokan harinya, Andi menemui Jaya di sebuah kedai kopi kecil yang terletak tidak jauh dari pasar. Jaya, yang sudah tahu tentang kedatangan Andi, menunggu dengan tenang. "Jadi, kamu si Andi yang mengatur pasar Senen, iya?" tanya Jaya, dengan senyum sinis. Andi mengangguk, berusaha tetap tenang. "Saya hanya ingin menjaga pasar ini tetap aman dan teratur. Kami tidak ingin ada kekerasan di sini. Kalau kalian ingin berdagang, kami bisa cari jalan yang baik. Tapi kalau kalian hanya mau menguasai dengan paksa, itu tidak akan pernah berhasil."
Jaya menatap Andi dengan tajam, namun ada sedikit kekaguman di matanya. Kamu berani, Andi, tapi ini bukan tempat untuk orang sepertimu. Pasar ini bukan tempat untuk orang yang ingin bermain dengan peraturan. Kalau kamu pikir bisa mengubah semuanya dengan kata-kata manis, kamu salah. Namun, Andi tidak gentar. Saya tidak mencoba mengubah apapun. Saya hanya ingin membuat pasar ini tetap berjalan dengan cara yang benar. Jika kalian ingin bisnis, kita bisa bekerja sama, tapi jika kalian hanya ingin menghancurkan segalanya, saya akan bertindak. Percakapan itu berlangsung tegang, tetapi Andi tetap tenang dan tidak kehilangan kendali. Di ujung percakapan, Jaya akhirnya bersedia memberi waktu untuk berpikir. Saya akan beri kamu waktu untuk menunjukkan apakah kamu benar-benar bisa mengendalikan pasar ini. Jangan mengecewakan saya, Andi, kata Jaya, lalu pergi meninggalkan kedai. Keesokan harinya, Andi segera mengatur pertemuan dengan semua pedagang yang tergabung dalam aliansinya. Mereka harus mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan terburuk. Tapi Andi juga tahu bahwa kekuatan pasar Senen bukan hanya terletak pada ketangguhan mereka melawan ancaman, tetapi pada kemampuan mereka untuk bekerja bersama. Pasar Senen pun akhirnya berhasil mempertahankan ketenangan, berkat persatuan yang dibangun Andi. Kelompok preman yang semula ingin menguasai pasar, akhirnya mundur setelah merasakan tekanan dari seluruh pedagang yang bersatu. Namun, Andi tahu bahwa perjalanan mereka belum selesai. Masih banyak tantangan yang akan datang, dan ia harus siap menghadapi semuanya. Ia terus membangun kepercayaan antara pedagang, menjaga ketenangan pasar, dan memastikan bahwa pasar Senen tetap menjadi tempat yang aman dan menguntungkan bagi semua. Di balik segala tantangan yang ada, Andi akhirnya memahami satu hal yang lebih penting, seorang pemimpin sejati tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik atau ancaman, tetapi kemampuan untuk menjaga keseimbangan dan menghargai setiap orang di sekitarnya. Setelah berhasil mengusir ancaman dari kelompok preman yang mencoba menguasai pasar, Andi merasa ada sesuatu yang lebih besar sedang mengintai. Meskipun pasar Senen tetap hidup dengan hiruk-pikuk aktivitas perdagangan, di balik itu ada ketegangan yang semakin memuncak. Orang-orang mulai bisik-bisik tentang ketidakpuasan di antara pedagang. Ada yang merasa bahwa Andi telah mengubah pasar terlalu banyak, ada juga yang merasa khawatir tentang pengaruh baru yang mulai muncul. Darto, yang sejak awal adalah tangan kanan Andi, mengingatkan bahwa perubahan besar membawa dampak yang tak terduga. Kita sudah mulai bersaing dengan kekuatan luar yang lebih besar, Andi. Ada banyak yang merasa pasar kita jadi terlalu terkendali, terlalu beraturan. Ini bisa jadi awal dari masalah besar, kata Darto, matanya memandang pasar yang sibuk di pagi hari. Andi mengangguk, mencermati setiap kata Darto. Aku tahu, Darto, tapi aku juga sadar bahwa kita tidak bisa kembali ke cara lama. Kalau kita tidak bisa mengendalikan pasar ini, orang-orang seperti Jaya dan yang lainnya akan mengambil alih. Kita perlu menjaga keseimbangan. Sementara itu, para pedagang yang selama ini setia padanya, mulai ragu. Beberapa dari mereka merasa bahwa Andi sudah terlalu terjebak dalam pengaturan yang ketat. Mereka ingin kembali merasakan kebebasan dalam berdagang. Andi pun sadar bahwa dalam waktu dekat, ia harus membuat keputusan yang akan mempengaruhi masa depan pasar dan hubungan mereka semua. Suatu hari, Andi bertemu dengan seorang pedagang lama yang sudah jarang terlihat, seorang wanita bernama Sari. Sari terkenal sebagai pedagang kain yang cerdas dan sangat dihormati oleh para pedagang lain. Namun, ia memilih untuk tidak terlalu terlibat dalam masalah besar pasar, lebih memilih untuk berdagang dengan tenang. Sari, ada apa? Kenapa jarang muncul di pasar akhir-akhir ini? Tanya Andi dengan lembut, meskipun ia tahu ada yang mengganjal. Sari tersenyum tipis, menatap Andi dengan mata yang penuh makna. Pasar ini sudah berubah banyak, Andi. Tapi perubahan tidak selalu berarti kebaikan. Tidak semua orang di sini menyukai cara kamu mengatur semuanya. Banyak yang merasa tidak bebas lagi. Dan kamu tahu, jika ada satu pihak yang merasa tidak puas, itu bisa merusak seluruh tatanan. Andi terdiam sejenak, meresapi kata-kata Sari. Aku tahu, aku hanya ingin pasar ini berjalan dengan baik, tanpa ada yang merasa tertindas. Sari mendekat, dengan suara pelan namun penuh pengaruh. Kamu tahu, Andi, kekuatan pasar ini bukan hanya tentang siapa yang mengatur. Kekuatannya ada pada orang-orang yang ada di dalamnya. Pedagang kecil dan besar, semuanya memiliki kekuatan yang tersembunyi. Jangan terlalu merasa bahwa kamu harus memikul beban ini sendirian.
Andi merasa ada sesuatu yang lebih dalam dari kata-kata Sari. Sebuah kunci yang bisa membantunya keluar dari kebuntuan. Ia sadar, mungkin inilah saatnya untuk membuka peluang baru bagi pasar ini, bukan hanya dengan kekuatan tangan besi, tetapi dengan cara yang lebih bijak dan inklusif. Beberapa minggu setelah percakapan dengan Sari, Andi mulai merencanakan sebuah perubahan besar. Ia memutuskan untuk mendengarkan suara-suara yang sebelumnya terabaikan, pedagang-pedagang kecil yang merasa tidak cukup dihargai dalam pengambilan keputusan di pasar. Mereka adalah bagian dari pasar yang tidak dapat diabaikan jika ingin pasar Senen tetap bertahan dan berkembang. Andi mengadakan pertemuan dengan pedagang kecil di sebuah ruang terbuka, tanpa kehadiran orang-orang besar yang biasanya mengatur pasar. Ia ingin mendengarkan langsung apa yang mereka rasakan. Pertemuan ini berlangsung penuh emosi, dengan banyak pedagang yang merasa frustrasi karena suara mereka tak pernah didengar sebelumnya. Pak Andi, kami cuma ingin bisa berdagang tanpa terlalu banyak aturan. Kami butuh kebebasan untuk menentukan harga kami sendiri, untuk memilih barang apa yang ingin kami jual tanpa harus mengikuti standar yang terlalu ketat, kata seorang pedagang kecil dengan nada kesal. Andi mengangguk, mencermati setiap kata yang keluar dari mulut para pedagang kecil. Aku mengerti. Pasar ini memang harus berjalan dengan aturan, tapi aku juga tahu bahwa kebebasan untuk memilih dan menentukan harga itu penting. Kita akan cari jalan tengah. Pertemuan itu menghasilkan sebuah kesepakatan yang mengejutkan banyak pihak. Andi memutuskan untuk memberikan lebih banyak otonomi kepada pedagang kecil, memberi mereka ruang untuk berinovasi dan bereksperimen dalam hal harga dan produk. Namun, dengan satu syarat, mereka harus tetap menjaga kualitas dan tidak melanggar etika perdagangan yang telah disepakati bersama. Keputusan ini membawa dampak besar. Tidak hanya para pedagang kecil merasa lebih dihargai, tetapi juga para pedagang besar mulai merasakan perubahan yang lebih positif. Pasar Senen kembali menjadi tempat yang ramai dan hidup, dengan beragam produk yang lebih berwarna dan lebih bervariasi. Namun, meskipun ada kemajuan, Andi tahu bahwa masalah belum selesai. Ketika pasar semakin berkembang dan lebih banyak pedagang bergabung, masalah baru muncul, sebuah kelompok yang lebih kuat dari sebelumnya. Mereka bukan preman dari luar, tetapi pedagang yang merasa semakin berkuasa dan ingin menguasai pasar. Kelompok ini dipimpin oleh seorang pria bernama Taufik, yang dikenal sebagai pedagang sukses dengan jaringan luas. Ia berambisi untuk mengendalikan seluruh pasar, bahkan menginginkan untuk menggulingkan Andi dan menggantikannya dengan cara yang lebih tradisional. Taufik mulai melakukan pendekatan kepada beberapa pedagang besar dan mencoba mempengaruhi mereka untuk berpihak kepadanya. Dengan kekuatan finansialnya, Taufik menawarkan investasi besar bagi mereka yang bersedia mengikuti jejaknya. Andi mendengar kabar ini dari beberapa sumber yang dapat dipercaya. Ia tahu bahwa jika Taufik berhasil, itu akan menjadi akhir dari apa yang telah ia bangun. Tapi Andi tidak takut. Ia tahu bahwa untuk mengalahkan ancaman ini, ia harus berpikir lebih jauh dan mengandalkan kekuatan yang telah ia bangun, aliansi antara pedagang kecil dan besar yang telah bersatu. Andi memutuskan untuk tidak menghadapi Taufik dengan kekuatan langsung, karena itu hanya akan menambah ketegangan di pasar. Sebagai gantinya, ia merancang sebuah rencana yang lebih cerdas. Ia mulai berkeliling pasar, berbicara dengan pedagang satu persatu, mengingatkan mereka akan apa yang telah dicapai bersama. Ia menekankan bahwa pasar ini bukan hanya tentang keuntungan finansial, tetapi tentang menjaga tradisi dan kebersamaan yang sudah ada. Andi juga mulai melibatkan lebih banyak pihak dalam pengambilan keputusan besar, memberi mereka rasa memiliki pasar yang mereka cintai. Dengan ini, ia berharap bisa menggugah kesadaran mereka bahwa pasar Senen adalah milik bersama, bukan hanya milik segelintir orang yang ingin merusak kesepakatan yang sudah terjalin. Pertarungan terakhir antara Andi dan Taufik pun akhirnya terjadi. Tidak dengan kekerasan, tetapi dengan pertempuran ide dan visi untuk pasar. Pasar Senen harus memilih antara cara lama yang lebih mengutamakan kekuasaan dan kontrol, atau jalan baru yang lebih inklusif dan berkeadilan. Andi berdiri di depan seluruh pedagang, berbicara dengan penuh keyakinan. Pasar ini adalah tempat kita semua, tempat di mana setiap orang, besar dan kecil, bisa berkembang bersama. Jika kita membiarkan segelintir orang menguasai segalanya, maka kita akan kehilangan apa yang kita punya. Saya percaya, kita semua bisa lebih baik jika kita berjalan bersama. Para pedagang mulai bertepuk tangan. Taufik, yang semula merasa yakin bahwa ia akan menang, terdiam. Tanpa diduga, mayoritas pedagang memutuskan untuk mendukung Andi,
memilih perubahan yang lebih adil dan berbasis kebersamaan. Taufik, yang kalah dalam pertempuran ide ini, akhirnya mundur dari Pasar Senen. Namun, Andi tahu bahwa kemenangan ini hanyalah awal dari perjalanan yang lebih panjang. Pasar Senen kini menjadi simbol kekuatan bersama dan kesetaraan di tengah tantangan zaman yang terus berubah. Kini, Pasar Senen telah menjadi contoh bagaimana kerjasama dan visi yang adil dapat membawa perubahan positif. Andi, yang dulunya hanya seorang pemuda biasa, kini dikenal sebagai pemimpin yang bijak dan mampu menjaga keseimbangan antara tradisi dan modernitas. Pasar Senen terus berkembang, dan Andi tahu bahwa tantangan baru akan selalu datang. Tapi selama ia bisa menjaga semangat kebersamaan, Pasar Senen akan tetap menjadi tempat yang aman dan makmur bagi semua.